kalian bahwa Presiden Soekarno memiliki citra sebagai bapak bangsa yang baik dan karismatik. Namun, Presiden pertama Indonesia itu tentunya memiliki sisi gelap dalam kehidupan politiknya. Sisi gelap Soekarno ini sendiri mungkin tidak banyak orang yang tahu. Siapa sangka jika bapak proklamator ini pernah terlibat perselisihan serius dengan Bung Hatta, hingga kabarnya dicap sebagai pemimpin diktator. Lantas, apa saja sisi gelap Presiden Soekarno di masa kepemimpinannya? Simak ulasan berikut ini. Mungkin tak banyak orang yang tahu jika Soekarno dan Bung Hatta pernah terlibat perselisihan serius. Bahkan Bung Hatta sampai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Hal itu berawal dari Bung Hatta yang menjunjung tinggi kebebasan termasuk soal politik. Sementara Soekarno menjuluki dirinya sebagai presiden seumur hidup. Atas dasar itu, Bung Hatta pun menyebut Soekarno telah melanggar konstitusi dan sudah kehilangan moral dalam pemerintahannya. Salah satu yang juga paling diingat dari Soekarno adalah Dekrit 1959, tepatnya Dekrit 5 Juli tahun 1959. Dekrit tersebut bertujuan mengatasi krisis dan ancaman perpecahan negara. Nyatanya, dekrit itu justru memicu konflik. Salah satu dampaknya adalah diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Di sistem ini, Soekarno memiliki kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Soekarno memiliki kekuasaan di hampir seluruh bidang pemerintahan. Keberadaannya pun sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis. Dari sinilah gugatan bermunculan hingga menyebut dirinya sebagai diktator. Soekarno juga mulai memenjarakan para lawan politiknya seperti Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Anak Agung Gede Agung, Prawoto Mangkusasmito, dan lainnya. Apakah kamu tahu di TII, gerakan yang disebut-sebut sebagai separatis yang menginginkan berdirinya Daulah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia? Gerakan tersebut dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, sedangkan di Aceh dipimpin oleh Daud Beu Reweh. Yang menarik, Daud Beu Reweh awalnya mendukung Soekarno dan menyerahkan Aceh ke NKRI, namun dirinya berubah menjadi penentang Soekarno. Sebelumnya, Soekarno pernah menangis terisak di hadapan Daud saat ia meminta Aceh Darussalam untuk masuk ke dalam NKRI. Daud menyampaikan bahwa Aceh akan bergabung dengan NKRI asal Soekarno berjanji memberikan keistimewaan kepada Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri dengan berlandaskan syariat Islam, dan Soekarno pun mengiyakan. Akan tetapi, Soekarno justru tidak tepat janji hingga terbentuklah gerakan di TII. Soekarno dan Bung Tomo juga pernah terlibat perselisihan. Hal itu berawal dari Bung Tomo yang mendengar kabar bahwa Soekarno tengah menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan yang sudah bersuami asal Salatiga. Bung Tomo yang ingin mengonfirmasi kabar tersebut bertanya kepada Soekarno, namun sang presiden justru bungkam. Hingga akhirnya Bung Tomo pun menyemprot Soekarno dan membuat Soekarno geram hingga membanting piring. "Mas, jangan begitu, orang Jawa tidak boleh menikahi perempuan yang masih bersuami," ucap Bung Tomo kala itu. "Mengerti apa kamu anak muda?" jawab Soekarno sambil membanting piring. Tak ingin kalah, Bung Tomo juga ikut membanting piring. "Ya sudah, kalau tidak mau mendengarkan adik sendiri itu urusan Mas," tutur Bung Tomo. Di akhir pemerintahan Soekarno, situasi bangsa berada dalam kekacauan, perekonomian negara dalam keadaan buruk, bahkan mengalami hiperinflasi pada tahun 1963 hingga tahun 1965. Salah satu penyebabnya adalah tindakan Soekarno yang mencetak rupiah secara berlebihan, hingga puncak inflasi mencapai hingga 600%. Ini dilakukan untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megang seperti pembangunan Monas. Kondisi diperparah dengan pendapatan per kapita Indonesia yang menurun secara signifikan. Sementara itu, bantuan asing berhenti mengalir karena Soekarno yang menolak bantuan dari Amerika Serikat dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB.